Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Arham Nahya, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 4. Saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran di Bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Adalah sebagai petunjuk bagi manusia, dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan serta mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkannya kepada kita semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kita bisa melihat di banyak hadis Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa alamat, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Quran dibarengi dengan kesulitan, susah payah di dalam membacanya, itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala karena merasakan sulitnya membaca Al-Quran. Akan tetapi kita lihat di sini bahwa Nabi SAW memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Quran, walaupun merasa berat, merasa sulit ketika membacanya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Al-Qur'ana fa innahu yakti yaumal qiyamati sayfi an ashabi, yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang besar pada hari kiamat, akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang yang membacanya, mempelajari, mengamalkan, akan diminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan didoakan untuk naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan balasan mereka adalah illa nazalat alaihim sakinat, yang artinya kecuali akan turun ketenangan atas mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih lagi kita sedang berada pada bulan Ramadan. Di malam Lailatul Qadar, doa dan itu pada bulan Ramadan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau bersemangat dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam membaca Al-Quran dan dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau beragama dengan malaikat Jibril sampai beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut. Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya kepada Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan, tatkala beliau sholat malam, sholat tarawih, beliau pernah sekali sholat bersama dengan seorang sahabatnya. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Dan salah satu rakaat beliau membaca Al-Baqarah, masih dilanjutkan lagi membaca surat Ali Imran, masih ditambah lagi membaca surat An-Nisa. Itu dalam satu rakaat. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam tersebut sholat 4 rakaat dan itu sampai mendekati subuh. Demikian cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua untuk menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Quran. Demikian juga di siang hari untuk bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Kita lihat contoh dari pendahulu kita, para salafus saleh. Para ulama pendahulu kita diantaranya adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimatullahu ta'ala, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau juga karena ketika beliau masuk di bulan Ramadan, beliau selalu menyembuhkan diri dengan membaca banyak Al-Quran dari mushaf dari Al-Quran, dan beliau meninggalkan untuk membaca hadis untuk membuat satu majelis ilmu. Dan itu beliau tinggalkan dalam rangka untuk membaca Al-Quran dan memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Demikian pula salaf as-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Beliau di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Dan demikian ketika sampai di malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Di hari-hari sebelumnya di setiap 3 malam, beliau khatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Kita lihat yang lain, yaitu Ibrahim An-Nakha rahimahullahu ta'ala. Beliau juga demikian di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di setiap 3 malam beliau selalu menghatamkan Al-Quran, bahkan di akhir dari bulan Ramadan. Beliau mampu menyelesaikan di setiap 2 malam sekali.
menghatamkan Al-Quran. Yang lain pula adalah Al-Aswad rahimahullahu ta'ala. Beliau bahkan membaca Al-Quran di setiap 2 malam. Selesai khatam baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Demikian contoh-contoh yang kita dapatkan dari salafus saleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan pendahulu kita. Mereka bersungguh-sungguh dalam menghidupkan bulan Ramadan, diantaranya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin. Orang-orang yang mau membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya sehingga mendapat banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya dan menuntun langkah-langkah kaki kita sehingga kita menjadi orang yang sukses di akhir kelak di bulan Ramadan, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kita diberi kesehatan. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.